bagi saya dari sini, Balikpapan, Samarinda, dan Kalimantan sudah sangat dekat dengan saya karena saya mulai berkarir setelah selesai dokter umum di Total Indonesia pada waktu itu, hari ini sudah ada, dan sudah sekitar 15 tahun yang lalu sebagai residen ortopedis saya sudah operasi di sini. Saya operasi orangutan. Jadi operasi charity diundang untuk operasi orangutan di sini. Dan sekali lagi satu kehormatan bagi saya dari Bu Dewo WA saya 1 bulan yang lalu. Kalau Bu Dewo yang minta saya pasti bersedia karena beliau adalah tangan kanan saya di kamar operasi pada waktu itu. Saya bermulai karir di Carolus sejak tahun 2003 sampai hari ini, dan sebagai monoletter surgeon 3 tahun kemudian baru ada di Suci dan di Maya pada 1 bulan yang ini terakhir. Baik, ini introduksi saya dan kita mulai. Ya, jadi kita bisa pahami bahwa Totally Arthroplasty sudah berevolusi 30 tahun kebelakangan ini. Dari pertama sebelah kiri adalah bagaimana ada minimal invasif instrumentasi, dari dulu maksimal insisi menjadi minimal insisi, dan kita lihat di situ yang tidak pernah kita alami karena tidak masuk ke Indonesia adalah patient specific instrument. Ada poin yang ini adalah patient specific instrument. Jadi pasien dibuat CT scan dan instrumen tidak perlu lagi ray banyak sekali dan ditaruh di situ dan akan dipotong sesuai dengan planning dari hasil CT scan. Dan hari ini kita mulai di Indonesia 2024, tapi di luar negeri sudah 2016 dengan evolusi yang paling baru hari ini adalah robotic assisted total knee replacement. Dan kenapa ini masih bisa terjadi? Karena kita melihat paper 2009, 1 dari 5 pasien yang menjalani operasi total knee masih tidak merasa nyaman. Dari karena kaku, stiffness, nyeri, numb, weak, unstable, atau ada sesuatu yang membuat tidak nyaman. Memang tidak realistis untuk membandingkan normal knee dan lutut buatan yang ada implannya, ada besinya di dalamnya seperti itu, mobile club titanium. Jadi, tapi kita melihat ini suatu tantangan dari surgeon, dari mitra kerja di kamar bedah, perawat-perawat kamar bedah, bagaimana kita bisa mengimprove untuk mendekati ekspektasi pasien. Ya. Ini adalah paper di 2009. Kemudian kita lihat ada di sini adalah bagaimana paper yang terbaru 2018 membandingkan antara manual total knee dan robotik. Ini memberikan suatu catatan yang baik dan clinical result yang lebih baik, dan juga memberikan lutut berasa lebih natural. Ini adalah bagaimana tadi tentang PROM, Patient Reported Outcome Measure. Jadi pasien diberikan kuesioner, menjawab sesuai dengan apa yang ada di pasien, dan juga dan pasien ini dibandingkan antara satu kaki dengan yang manual totally, yang satu kaki dengan totally dengan robotic assisted. Jadi kenapa kita masih punya ruang untuk perbaikan? Kita lihat dari sini evolusi dari teknologi, desain, dan
material juga berkembang karena kita tahu di tahun 1997 kita masih dealing dengan revisi failure karena polyethylene well. Ini polyethylene well, dan juga bicara setelah itu 2024 bicara soal infection. Hari ini kita juga bicara soal infection, jadi kita lihat dari data di sini bahwa apa yang menyebabkan isu menjadi early failure group, yang menjadi tantangan selalu menjadi bagaimana kita bisa mengintrospeksi, membuat autokritik, mengimprove apa yang kita bisa kerjakan di kamar bedah bersama-sama dengan kamar bedah adalah soal infection. Jadi infection menjadi sesuatu yang memang menjadi tantangan, bukan menjadi problem, menjadi tantangan kita bagaimana kita bisa membuatkan sesuatu suasana infection. Walaupun tidak ada yang di center manapun ceritanya di six star hospital yang artroplasti menjadikan 0%, angkanya di bawah 1-2%. Jadi tetap menjadi tantangan. Yang kedua adalah soal instability. Artinya ada ruang untuk improve dari sisi surgeon, dari sisi ortopedi. Kita lihat kembali, hari ini bagaimana di 2025 dari Australian Joint Register yang mencatat semua kira-kira dalam 1 tahun mereka punya volume hampir 800 sampai 1 juta totally dalam setahun. Dan tetap menjadi isu utama adalah infection di angka 27,3%. Loosening, instability, nyeri, dan patellofemoral pain, striking dari patella. Dan ini adalah menjadi ruang apakah bagaimana kita bisa mengimprove. Jadi sesuatu yang memang sudah dikatakan tadi good but not perfect. Jadi ada ruang kita improve bersama-sama tim kamar bedah untuk melihat seperti ini. Jadi kita lihat grafiknya masih seperti ini di tahun 2025 yang dikerjakan di center yang sudah sangat well established dengan volume yang luar biasa dalam setahun ini. Jadi tetap menjadi concern kita hari ini adalah soal infection. Berikutnya, jadi waktu berubah, ekspektasi tuntutan pasien berubah, totally menjadi kebutuhan juga banyak terjadi di usia yang muda, dan juga dari sisi pasien. Dari sisi dokter kita ditantang bagaimana mengoperasikan, menempatkan implan dengan komposisi atau presisi yang tinggi, dan gap balancing menjadi isu yang besar hari ini. Karena itu yang membedakan good and excellent result dari totally. Jadi muncullah teknologi yang menyamai tools yang diharapkan bisa membantu meningkatkan improvement dari sisi pelaksanaan operasi. Jadi lihat bahwa hari ini sudah terjadi perubahan paradigma dari yang manual dilakukan dengan tools instrumentasi yang simple, dan kita di Carolus mulai 2008 dengan semua dikerjakan yang surgery navigasi dari Brain Lab Jerman, dan hari ini 2024 Jun kita mulai dengan robotik dengan base navigasi sistem dengan full active cutting system robot. Jadi apa yang akan dikerjakan, mau dengan manual, mau dengan navigasi, ataupun dengan robotik, hanya 3 yang ingin dicapai. Pertama, kembalinya mechanical axis. Jadi saya refresh bagaimana mechanical axis adalah titik yang dibuat dari central hip turun ke tengah lutut sampai ke tengahnya ankle. Itu namanya mechanical axis. Mau manual kita dicari, dan kedua adalah joint line, mengembalikan restore a joint line, dan yang ketiga adalah soft tissue balancing. Tadi yang saya bilang adalah yang membedakan antara good and excellent result adalah dari soft tissue balancing. Bagaimana kita bisa mempunyai tools real time feedback yang baik untuk mengakses intraoperatif ligament balancing. Saya kira slide ini akan bisa dimintakan PDF atau PPT ke panitia. Saya dengan senang hati sharing apa yang ada di dalam slide ini. Yang berikutnya adalah, nah inilah dia.
perubahan dari mungkin ada ketutup yang kuning, robotik mulai dari 2016 yang hijau, komputer navigasi di Australia, ini data dari Australia 23,8%, yang pasien spesifik tadi sekitar 11%, dan robotik mulai bergerak di angka 30,6% sejak 2016, dan melihat grafik yang hijau semakin meningkat, dan kita di Indonesia start dengan 2024. Jadi seperti tadi dengan yang navigasi dan manual, dengan robotik pun juga seperti ini. Bagaimana mengoptimalkan hasil dengan mengembalikan mechanical axis, garis lurus yang dibuat seperti ini, mengembalikan joint line, dan juga saya kira minta diklik satu kali Pak. Saya klik di sini ya. Jadi lihat pada waktu fleksi, ekstensi lateral dan medialnya sama 11 mm, dan pada waktu fleksi juga sama. Ini adalah goal yang kita dapatkan, dan beauty-nya robotik bahwa kita bisa dapat data real time feedback selama operasi. Jadi kita tahu kita ada di mana dan kita kemana, dan bagaimana membuat balancing dengan tools. Sekali lagi, mau manual, mau navigasi, mau robotik hanya bagian tools. Intinya bagaimana dengan manual atau robotik kita bisa mengerjakan dengan 3 prinsip ini tercapai. Kemudian kita lihat, ya, ada beberapa robotik yang ada di Indonesia dan yang tidak ada di Indonesia. Kita bisa menjadi 2 bagian. Sebagai pengetahuan kita, ada yang namanya imageless tanpa data CT scan. Di sini ada 3 data, Smith & Nephew yang handheld robotik. Kalimatnya bisa dibaca karena itu saya dapat dari Google, dari mereka punya feature, dan Felis dari Johnson Johnson, dan dari Rosa dari Zimmer. 3-tiganya sama, imageless, dan 3-tiganya sama, ada tulisannya implant restricted. Artinya apa? Yang namanya Rosa hanya memakai implant Zimmer, yang namanya Felis hanya memakai implant dari Johnson Johnson, yang namanya Corey hanya memakai implan dari Smith & Nephew. Yang kedua adalah yang CT base. Yang kedua adalah yang CT base. CT base adalah pasien disiapkan dengan CT scan dan dimasukkan data CT scan dan generate disegmentasi menjadi 3 dimensi. Ada 2 CT base. Yang Marco Striker tidak ada di Indonesia. Dia adalah semi aktif karena dokter masih memegang blade-nya, dan juga ada boundary, jadi kapan dia harus stop ya, robotik akan membantukan stop. Yang kedua adalah yang fully automatic cutting system, Kufis joint, yang memang dokter menyiapkan planning, di intraoperatif gap balancing dapat di restore, dan robot mengerjakan full active secara otonomis, ya itulah namanya robot. Dan yang membedakan juga adalah implannya open platform. Kenapa disebut open platform? Karena robot ini bisa memakai beberapa jenis model implan. Yang ini yang saya suka karena saya tidak suka monopoli. Jadi kita buat pasien sesuai dengan indikasinya. Karena kadang-kadang dengan planning kita bisa tahu ternyata dari awal kita bisa tahu nomor femurnya 1, nomor tibianya 0, dan tidak mungkin kita memakai implan nomor dari Amerika. Begitu. Tepat implan yang memakai ada Asian size, atau kita bisa order ukuran yang lebih kecil dari yang kita harapkan. Ini adalah kenapa open platform. Jadi ada robot yang imageless, CT based, X-ray saja cukup, dan ada CT scan, dan kita bisa membuat planning dengan CT scan 3 dimensi. Jadi apa bedanya di 2025 dengan hari ini antara juga joint resistance terbaru 2025? Di sini ada lihat loosening lebih rendah dan infection tetap ada di situ
Sekali lagi saya ingatkan, tim vision masih menjadi tantangan bagi kita semua sampai hari ini. Even dikerjakan di center yang sudah sangat well established dengan modern seperti itu. Jadi ini menjadi message dari slide yang ini. Yang kedua, inilah kita memakai Cubis Joint City Base. Kita membuat pertama dengan 3D, menempatkan sesuai dengan positioning yang spesifik untuk pasien itu sendiri. Kita bisa membuat dynamic balancing, flexion, extension. Setelah di restore gap balancing dan robotik mengerjakan secara otonomus, full active cutting robot sesuai dengan planning. Seperti ini sudah saya sampaikan tadi. Apa bedanya antara yang tradisional atau manual totally dengan yang Cubis Joint atau robotik pada umumnya? Plan tetap dikerjakan. Yang satu plan generik dengan CT scan saja. Yang dengan robotik kita memakai lebih spesifik dan detail dengan 3D planning CT scan dan dari CT scan nanti kita lihat bagaimana membuatnya. Kemudian manual langsung dipotong. Kalau di robotik kita assess dulu soft tissue, medial, extension, fleksi, ekstensi, semuanya balance. Baru di-adjust, disesuaikan untuk mencapai balancing dengan merubah posisi ini atau diatur naik turun potongan tibia atau femur. Kemudian memotong dengan full active robot mengerjakan secara otonomus sesuai dengan planning yang kita rencanakan. Ini adalah gambaran contoh manual dikerjakan yang seperti ini. Jadi kita bicara total ini, kita bicara soal ini adalah soft tissue prosedur. Tadi saya sudah katakan yang membedakan good and excellent ada dari soft tissue balancing. Kenapa selalu muncul soft tissue balancing baru dikerjakan? Nah, seperti ini adalah kita sebutnya soft tissue prosedur. CT scan membantu dari sisi tulang, bony part, dan soft tissue adalah bagian kita bagaimana menyesuaikan dengan soft tissue yang ada. Bagaimana dirayapkan kalau tidak balance seperti ini? Tidak balance dan pasti bisa dilihat tidak akan nyaman untuk bisa pakai berjalan. Ini adalah bagaimana kami mengerjakan sejak tahun Suci kita mulai dengan di tahun 2000 Juni 2024 di Karun September dan angkanya di situ, dan saya mengundang yang membuat angka ini ada dari tim Rumah Sakit Carolus berdiri. Tim Rumah Sakit Carolus ya ada 1, 2, 3 berdiri 3 orang ya. Saya maka inilah teman-teman 3 yang membantu saya membuat angka ini terjadi. Yang kedua dari tim Rumah Sakit Suci berdiri ya. Inilah di ring 1 di sebelah saya pada waktu saya operasi robotik. Dan saya mengapresiasi dan membuat angka ini bisa terjadi sampai dengan hari ini. Tujuan saya buat berdiri karena saya mau absen lagi di IKN atau ada di sini. Yang berikut ini adalah by gender. Perempuan lebih banyak. Dilihat dari demografi 55, 65 dan 74 paling banyak. Di atas 85 16 orang. Paling tua saya operasi dalam 2 tahun ini umur 91 tahun. Dengan robotik bisa membantu seperti itu. Bisa dengan totally ada 56% dan kita mulai dengan partially di bulan Juni 2025 baru tahun ini ada 12 dan bilateral 16%, kiri dan kanan mirip 35 dan 30%. Nah itulah kenapa saya memakai banyak implan karena sesuai dengan kebutuhan dan spesifik pasien. Ada 7 macam implan yang saya berikan dan sesuai dengan preference pasien dan sesuai pembiayaan, JKN atau lain, tapi memberikan yang terbaik untuk pasien.
Dan dari skema pembiayaan, pasien umum 43% dan kami masih melayani BPJS sebesar 30,92%. Dan saya tidak akan tinggalkan JKN karena saya dibesarkan pasien-pasien JKN pada waktu itu. Saya start dengan navigasi dan yang dicoba adalah pasien JKN dengan jadi kebanyakan sampai hari ini di Suci Bungu di Carolus kami tetap mengerjakan pasien JKN dan karena kita harus salah satu yang paling baik dengan teknologi seperti ini kita mengerjakan, tapi tidak dengan robot tapi manual. Jadi manual navigator robotik kita mempunyai prinsip yang sama bagaimana membuat tiga itu terjadi di pasien yang seperti ini. Jadi intinya adalah human plan robot deliver, mengerjakan dengan detail planning 3 dimensi, robot mengerjakan seperti ini situasinya dan planning soft tissue karena selalu saya setelahkan soft tissue balance karena itu menjadikan yang membedakan antara good and excellent result. Nah tadi bagaimana caranya? Pertama, pasien di CT scan dengan protokol tertentu, ada warna biru dan hijau dibuat segmentasi dulu sekitar 10-15 menit, sekarang sudah improve softwarenya 2 menit selesai dengan segmentasi. Kemudian seperti tadi, bagaimana CT scan membuat kita dibantu membuat mechanical axis karena kita dapat dari di sini persis tengah-tengah dari sendi femur. Tidak ada yang bisa seakurat ini. Juga tengah-tengah dari femur. Kita tahu persis titiknya, kita tahu persis bagaimana membuat titik transepicular axis yang menentukan rotasi dari femur. Tidak ada yang bisa seakurat ini. Yang kemudian bagaimana bisa menjadi tengah-tengah di ankle halus dan menjadi lurus seperti ini. Jadi ini adalah tools yang saya percaya menjadi yang paling baik untuk membuat planning. Tadi mechanical axis, jadi dan kemudian implant positioning. Apa yang bisa dilihat di sini? Kita bisa lihat tadi problem membuat nyeri karena patellofemoral pain. Dari sini kita bisa tahu sebelum robot mengerjakan dipotong, patellofemoral tracking sudah kita bisa evaluasi. Kita bisa lihat posisi dari femur, karena kita tahu ini resurfacing berapa femur dipotong sesuai implant design, kita ada datanya di sini semua. Memotong distal femur seperti yang kita harapkan. Posisi tibia, bagaimana tibia femur marker positioning. Semua diregistri dari distal femur sampai bagian anterior, tibia juga. Semua diregistri artinya mengidentifikasi bahwa yang kita registri sesuai dengan CT scan. Gap check menjadi hal yang paling penting. Ini semua pemotongan dengan robot. Jadi seperti itu secara full aktif. Dan final gap check kita lihat di sini angkanya 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 11. Ini yang kita harapkan. Gap check kita minta real time feedback seperti ini. Dan ini adalah gambar videonya bisa di. Ini adalah posisi bagaimana di kamar operasi. Videonya tolong. Ini contoh kita kerjakan dengan partial knee replacement. Saya kira setelah ini presentasi saya selesai karena ya memang ini aja yang dikerjakan robot. Cuma registrasi poin-poin yang disesuaikan dengan kita lihat semua hari ini di Suci memakai helmet, di Carolus baru minggu lalu mendarat helmetnya. Kita tahu upaya yang terbaik untuk membuat infection control. Karena kenapa?
kalau dia berjalan dan ada debris yang masuk ke engine dan jatuh ke lawan operasi akan menjadi steril. Ini lihat ada errornya 0,69%, 0,6. Ada warna hijau di situ. Di sini identifikasi dari medial plato. Bagian dari anterior. Bagian tuberositas tibia. Di atas error 0,8, jadi sub milimeter error 0,8. Gap check, lihat kiri dan kanan, fleksi ekstensi, dan dia dipotong seperti ini. Setelah selesai, seperti planning yang kita kerjakan, yang mengerjakan apa yang ada kita planning sebelumnya. Ini situasinya dan ini smart. Jadi ini situasi kamar belanya. Contoh pasien yang saya bilang tadi 91 tahun, posisi seperti ini, planning seperti ini, joint line seperti ini, dan gapnya seperti ini, dan kembali seperti normal. Lateral taking kembali seperti normal. Lateral medial extension, flexion extension, gap balance kembali seperti normal. Angka di 12, 11, 13, 14 acceptable. 66 tahun seperti ini. Situasinya ini adalah kompleks primary total ini 67 tahun. Mechanical assist dibuat sudah seperti ini. Joint line sudah kembali. Intraoperatif 15, 14, 13, 14, dan post operatif X-ray sudah kembali seperti ini, dan joint line-nya sudah kembali, lateral taking kembali seperti planning dalam CT scan. Jadi it's all about planning. Kemudian 74 tahun bilateral seperti ini, tidak bisa berjalan dalam waktu yang lama karena varus ini seperti severe seperti itu. Planning dikerjakan, gap balance real time feedback ada di situ, fleksi ekstensi 13-13, fleksi 13-14. Ini foto post operasi beberapa bulan setelah operasi, berdiri dan lurus berjalan. Saya kira ini yang kita ekspektasikan. Kembali bilateral, umur 85 tahun. Gambar seperti ini dan seperti ini, datang dengan kursi roda dan tidak akan bisa berjalan seperti ini. Gap balancing dikerjakan, implant positioning dicarikan, lateral taking dibuat semua jadi. Dan ini adalah post operatif, kiri dan kanan, umur 85 tahun. Ini dikerjakan di Suci. Dan 89 tahun, sama kita buat planning dengan 3D mechanical axis kembali 6 jam setelah operasi dia pasti bisa bergerak karena flexion gap atau gap balancing ada di dalam lutut pasien ini. 57 tahun masih muda, straightforward, planning, lateral taking, posisi implant, tibia, femur, mechanical assist kembali, seperti ini obes, dan masih dengan urine catheter. Pagi, biasanya saya operasi pagi-pagi di Suci jam 6, dan besok pagi sebelum saya operasi yang berikutnya dia jalan seperti ini. Jadi ini bisa jadi tidak semua pasien seperti ini pasien yang punya motivasi yang baik untuk bisa latihan seperti ini. Jadi seperti ini, 73 tahun, laki-laki, straightforward, bilateral, implant posisi. Saya lihat ini Bapak sekalian saya tunjukkan. Ini benar-benar mengembalikan distal femur. Kita sebutnya resurfacing, mengganti permukaan dengan real. Kita tahu proses mengembalikan seperti normal apa adanya. Dan posisi slope tibia dipotong dalam 2 derajat dan 5 derajat slope itu sudah di planning dari depan. Jadi sudah dibayangkan bagian 2-3 derajat kalau eyeballs
Ya bisa pas, bisa nggak pas, tapi kenapa 1 dari 5 bisa tidak jadi happy? Bisa jadi karena konsistensi dari pengerjaan di tangan yang senior sekalipun. Baik, ini 2 minggu setelah operasi. Bisa dibayangkan karena kita tahu intraoperatif kita sudah mendapatkan gap balancing yang baik. Flexion extension gap. Kalau pada fleksi lebih kecil dia pasti tidak akan pernah bisa fleksi dengan maksimal, dan seberapa lagi tuntutan banyak pasien-pasien yang mengistirahatkan untuk bisa beraktivitas kebutuhan akan sholat. Jadi itu yang kita upayakan, bagaimana bisa mengupayakan range of motion yang mendekati normal. Ini sekarang juga partial knee replacement. Kenapa kita khawatir dengan UKA? Karena kita tahu revisi UKA bisa terjadi paling banyak karena adanya progressive of disease, berjalannya waktu. Ini kan kita paham bahwa ini penyakit yang muncul dengan berjalannya waktu dan sifatnya progresif. Jadi apa yang kita kerjakan? Kita memakai guidelines seperti saya belajar di Kobe, sebelum dibuka wajib MRI karena kita perlu melihat sisi lateral dan sisi patellofemoral. Kalau itu baik, memang indikasi yang baik untuk UKA. Karena kita lihat seperti ini dan tetap infection menjadi kunci di sini 5,1%. Dan kita lihat bagaimana dari Joint Registry yang mengerjakan UKA di tempat yang sudah sangat well established, robotik sudah hampir menggantikan yang manual. Karena di tahun 2024 di sana dikejar 53,4% juga dikerjakan dengan robotik. Di Korea yang baru kemarin semua dengan juga menjadi dengan robotik karena juga sangat sensitif karena ini kecil sekali yang dipotong dan sangat sensitif dengan perubahan posisi dalam milimeter. Dan kita lihat dibandingkan dengan manual dengan non eagle, robotik mempunyai hasil yang lebih baik. Ini contoh 64 tahun UKA. Medial sudah dipastikan, patellofemoral baik, positioning sudah dikerjakan juga, seperti surfacing. Karena kalau UKA kita tidak memanipulasi soft tissue diberikan seperti apa adanya, posisi persis seperti yang kita lakukan karena benar-benar resurfacing, mengganti permukaan seni sesuai, dipotong 8 diganti 8 mm. Slope sesuai juga 5 derajat dan positioning dari ini yang menjadi kritikal, posisi seperti ini. Dan juga ini hasil sebelum operasi, ada data-data lengkap di sini. Dan gap balancing dilihat 99, 98, acceptable, baik, perfect. Dan kita lihat 1 hari 8 jam setelah operasi. Ya, UKA sangat minimal karena hanya sebagian dari ini. Dan bagaimana sekarang? Ada UKA, kita memakai hari ini golden knee dari implant case. Juga sudah, dan berikutnya kita bicara tentang tutul hip yang akan kita mulai di awal tahun depan. Bagaimana dengan hip? Hip adalah total hip adalah operasi sentri, operasi abad ini dan semuanya baik, tetapi tetap ada ruang untuk improvement. Apa yang sering terjadi di sini adalah dislocation, instability. Take home message 1 menit lagi. Ya. Oke, saya kira ini yang paling penting dari saya akan kita kerjakan di tahun depan. Yang ini adalah kenapa kita menjadi paling penting karena jelas dengan robot kita bisa memberikan data tadi bahwa increase numerical accuracy sub milimeter, reproducible karena dikerjakan dengan konsisten dan juga optimal component position dari planning dan diharapkan improve patient outcome dan dengan baik artinya longevity akan lebih baik. Saya kira ini slide terakhir saya. Terima kasih.